Salam semuanya, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Wuri Handayani, dosen di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biaya kualitas. Nah, ada dua pembelajaran dari topik ini, yaitu bahwa setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai biaya kualitas dan menyiapkan laporan biaya kualitas. Apa yang dimaksud dengan kualitas? Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kualitas itu merupakan tingkat baik dan buruknya sesuatu. Nah, jadi kualitas akan mengacu pada ukuran relatif atas baik atau tidaknya suatu produk atau jasa. Nah, namun definisi ini masih sangat umum sehingga susah untuk dilakukan pengukuran. Nah, untuk bisa melakukan pengukuran terhadap kualitas, maka yang bisa dilakukan adalah menyusun definisi operasional dari kualitas itu sendiri dengan mengadopsi fokus dari konsumen, bahwa yang namanya kualitas suatu produk adalah produk yang memenuhi ekspektasi pelanggan. Nah, dengan demikian maka kualitas akan mengacu pada dimensi kualitas yang akan kita jelaskan dalam slide berikutnya. Jadi dimensi kualitas ada 8. Yang pertama mengenai kinerja. Bagaimana sebuah produk itu dapat berfungsi secara baik dan konsisten. Nah, yang kedua adalah dari sisi estetika, di mana dimensi ini fokus pada tampilan produk. Misalnya tampilannya lebih slim, ukurannya lebih kecil. Nah, termasuk di dalamnya estetika ini adalah fasilitas pendukung produk. Misalnya kantor pelayanan, stafnya, media komunikasi, atau leaflet yang terkait dengan produk. Nah, yang ketiga adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan atau service ability, di mana dimensi ini berfokus pada kemudahan bagi konsumen untuk memperbaiki produk jika mereka ada keluhan. Nah, selanjutnya dimensi yang lain adalah dimensi mengenai fitur yang mengacu pada karakteristik produk yang memiliki perbedaan fungsi dengan produk lain yang sejenis. Contoh misalnya, kalau kita melihat bahwa fungsi dari mobil adalah sebagai alat transportasi. Nah, namun masing-masing mobil memiliki fitur yang berbeda-beda antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Berikutnya, dimensi yang lain adalah durabilitas, yang berfokus pada berapa lama produk tersebut dapat berfungsi. Misalnya kita tahu bahwa yang namanya HP, handphone, itu memiliki masa baterai yang terbatas. Nah, kalau diiklankan bahwa masa baterai ini bisa tahan sampai 10 jam, maka sampai berapa lama baterai tersebut bisa bertahan sampai 10 jam. Ini yang kita sebut sebagai durabilitas. Nah, yang berikutnya adalah reliabilitas, yaitu bagaimana probabilitas sebuah produk itu memiliki performa sesuai dengan fungsinya pada periode tertentu. Dan yang berikutnya, dimensi kualitas adalah bahwa kualitas dari conformance atau memenuhi standar kualitas. Bagaimana produk tersebut itu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah kesesuaian atau fitness of use, di mana kesesuaian produk dengan fungsi yang dijanjikan oleh produsen. Ini adalah contoh bagaimana kualitas itu muncul. Di awal tahun 2018, Honda Indonesia pernah meminta agar semua pembeli yang membeli produk mereka, yaitu Mobilio, Brio, Jazz, HRV, dan BRV, untuk mendatangi service center karena di Tenggarai ada
kerusakan dalam sistem pengiriman. Ini yang terjadi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada semacam ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dimiliki oleh kendaraan, terutama dari sistem pengiriman mengenai standar keamanan, itu yang tidak terpenuhi. Jadi meskipun 8 dimensi kualitas tadi akan mempengaruhi kepuasan pelanggan, namun pada ujungnya penekanan yang paling penting adalah pada karakteristik conformance, bahwa mereka memenuhi standar kualitas. Nah, pakar kualitas itu menyampaikan bahwa quality is conformance, artinya kalau dia tidak memenuhi standar kualitas, maka kualitas itu tidak akan ada, gitu katanya. Nah, artinya bahwa setiap produk yang dihasilkan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, konforman ini juga akan digunakan sebagai evaluasi apakah sebuah produk itu memiliki karakteristik ini. Nah, jika tidak, maka produk tersebut dikatakan sebagai produk cacat atau memiliki defek. Sehingga dengan demikian, produk yang cacat itu adalah produk yang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, di sini target dari perusahaan adalah biasanya tidak membolehkan adanya kesalahan atau kecacatan sama sekali, atau zero defect. Di mana dalam zero defect ini bahwa semua produk harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, untuk menentukan kesesuaian mengenai spesifikasi ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan yang lebih ketat atau yang lebih robust. Kita lihat perbedaan keduanya, bahwa kalau kesesuaian ini dari sudut pandang tradisional, masih memberikan asumsi bahwa ada rentang nilai tertentu bahwa produk tersebut masih memenuhi spesifikasi. Jadi ada targetnya, kemudian ada batas atas dan ada batas bawah untuk variasinya. Nah, kalau dari sudut pandang yang lebih strict lagi, menekankan bahwa produk memang harus sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi tidak ada varian atau selisih yang dapat diterima agar produk tersebut dikatakan sesuai. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa memastikan produk itu sesuai dengan spesifikasi. Kalau dalam produk makanan misalnya, bahwa tercantum kandungan gizi yang ada di dalam label. Nah, jika seandainya kandungan gizi itu tidak sesuai dengan labelnya, maka tentu saja produk ini tidak sesuai atau tidak konform dengan spesifikasi yang ada. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengidentifikasi bahwa produk, dalam hal ini produk makanan itu memenuhi kualifikasi kualitas yang ditetapkan. Nah, kita masuk kepada biaya kualitas. Jadi biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas guna menjamin adanya kualitas. Atau dengan kata lain adalah biaya yang muncul karena kualitas yang rendah atau karena produk yang dihasilkan tidak berkualitas. Nah, dalam hal ini biaya kualitas dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama biaya kualitas yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian atau control activities, dan yang kedua adalah biaya kualitas yang terkait dengan kegagalan atau failure activities. Nah, intinya adalah di aktivitas pengendalian,
dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi adanya kualitas yang rendah. Nah, sedangkan aktivitas kegagalan itu dilakukan oleh perusahaan sebagai konsekuensi dari kualitas produk yang rendah. Selanjutnya ada 4 kategori biaya kualitas, yaitu biaya pencegahan, prevention cost, biaya penilaian, appraisal cost, biaya kegagalan internal, internal failure cost, dan biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Pertama, biaya pencegahan atau prevention cost. Ini dilakukan untuk mencegah kualitas barang yang dihasilkan itu rendah. Contoh misalnya adalah bagaimana perusahaan itu mengimplementasikan berbagai rekayasa untuk memastikan kualitas dari produknya itu bagus atau quality engineering. Nah, kemudian program pelatihan kualitas itu juga menjadi salah satu contoh dari biaya pencegahan. Kemudian evaluasi kualitas atas produk yang dikirimkan oleh pemasok dan perencanaan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas. Kategori yang kedua adalah biaya penilaian atau appraisal. Nah, biaya penilaian atau appraisal ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memastikan apakah produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Contoh adalah pengecekan dan pengujian material. Yang kedua, mengecek pengemasan produk. Ketiga, memantau aktivitas penilaian. 4, memastikan produk memiliki kualitas yang ditentukan, yaitu dalam hal ini product acceptance. Dan yang berikutnya adalah memastikan proses yang dilakukan sudah memenuhi standar yang ditetapkan, atau proses acceptance. Nah, jadi perbedaan antara keduanya, product acceptance, itu dilakukan dengan melakukan metode sampling untuk setiap batch dari barang jadi. Jika produk memenuhi spesifikasi, maka produk tersebut dapat diterima. Nah, yang kedua adalah proses acceptance, di mana dilakukan metode sampling untuk setiap batch pada barang dalam proses. Tentu saja untuk memastikan proses produksi itu dikendalikan atau diawasi dan tidak menghasilkan produk cacat. Jika ada produk cacat, maka proses harus dihentikan terlebih dahulu agar dapat dilakukan perbaikan, lalu kemudian dilanjutkan kembali. Berikutnya adalah biaya kegagalan internal, di mana muncul ketika produk itu tidak memenuhi spesifikasi atau tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Namun ketidaksesuaian ini dapat ditemukan sebelum barang tersebut dijual atau dikirimkan kepada pelanggan. Contohnya adalah biaya penghancuran atau scrap, biaya pengerjaan ulang rework, biaya yang muncul akibat terhentinya mesin sementara, biaya pengecekan ulang atau reinspection, biaya pengujian ulang retesting, dan biaya yang terkait karena adanya perubahan desain. Nah, ini termasuk dalam kategori biaya kegagalan internal. Berikutnya adalah biaya kegagalan eksternal, muncul ketika produk itu tidak memenuhi spesifikasi dan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan setelah produk tersebut dijual atau dikirimkan kepada pelanggan. Nah, contohnya adalah biaya penggantian, seperti tadi kasus Honda. Lalu biaya pengembalian produk atau return, garansi yang digunakan oleh konsumen, biaya perbaikan atau repairs, ketidakpuasan pelanggan, customer dissatisfaction, ini memang tidak secara langsung akan merugikan perusahaan dari sisi nominal, tetapi ini akan jangka panjang. Dan yang jelas ketika konsumen tidak puas, maka akan ada potensi kehilangan pangsa pasar. Nah, bagaimana cara mengukur biaya kualitas? Ada dua, yaitu biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost, itu dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan. Namun ada juga biaya kualitas yang tersembunyi,
yang merupakan biaya kesempatan atau opportunity cost karena rendahnya kualitas produk. Nah, di sini biaya kualitas yang tersembunyi ini masuk dalam kategori kegagalan internal, yang biayanya biasanya cukup signifikan sehingga perlu diestimasi dengan metode 3, yaitu pertama adalah metode pengali atau multiplier methods, kemudian kedua adalah metode riset pasar atau market research method, dan yang ketiga adalah fungsi kehilangan Taguchi atau Taguchi quality loss function. Nah, kita mulai dari multiplier methods. Asumsinya bahwa total biaya kegagalan merupakan efek domino dari biaya kegagalan itu sendiri. Nah, dalam hal ini biaya kegagalan internal sama dengan K, konstansa, dikalikan dengan biaya kegagalan eksternal. Nah, di sini K merupakan efek pengali atau multiplier effect yang biasanya ditentukan berdasarkan pengalaman perusahaan. Contohnya, misalnya perusahaan ini sudah melaporkan bahwa nilai K berkisar antara 3 sampai 2 dan biaya kegagalan eksternal selama ini sebanyak 2 juta. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan biaya kegagalan eksternal itu nantinya akan berkisar antara 6 sampai 8 juta. Ini adalah metode yang pertama. Kemudian yang kedua adalah metode riset pasar, di mana metode ini digunakan untuk menilai dampak dari kualitas produk yang rendah terhadap penjualan dan pangsa pasar. Nah, metode riset ini bisa dilakukan dengan meminta konsultan untuk melakukan dan mewawancarai konsumen atau pelanggan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah metode Taguchi Quality Loss Function yang berasumsi bahwa variasi dari nilai target kualitas itu disebabkan karena adanya biaya tersembunyi. Nah, dalam menggunakan menghitung dengan menggunakan Taguchi ini ada persamaan yang bisa dilihat dalam persamaan dalam slide, di mana masing-masing memiliki notasi tersendiri. K sebagai konstan, Y adalah nilai aktual dari kualitas, T adalah target nilai dari kualitas, dan L itu adalah total kerugiannya. Nah, persamaan untuk K yang ada dalam Taguchi ini bisa kita lihat dari rumus K sama dengan C dibagi D kuadrat. Nah, ini adalah gambar dari Taguchi loss function, di mana Taguchi loss function itu memiliki asumsi bahwa yang namanya target kualitas itu adalah satu titik di mana semua kualitas itu terpenuhi. Nah, jika ada spesifikasi yang kurang dari target ini, maka akan menimbulkan biaya. Demikian juga kalau spesifikasinya melebihi dari target, juga akan menimbulkan biaya. Nah, demikian dari sudut pandang Taguchi, maka yang namanya nilai kualitas atau target kualitas itu harus benar-benar akurat, benar-benar pada satu titik yang menjadi tujuan dari biaya kualitas itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah biaya kualitas. Kita tahu bahwa biaya kualitas itu akan kita dapatkan seberapa besar signifikansinya terhadap penjualan. Nah, ini bisa kita lihat dari persentase biaya ini dibandingkan dengan penjualan aktualnya. Berikutnya kita masuk ke laporan biaya kualitas. Ini adalah contoh dari laporan biaya kualitas, di mana kita lihat bahwa
laporan biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori sebagaimana biaya kualitas yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yaitu ada biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Nah, tantangan terbesar dari menyusun laporan biaya kualitas adalah mengidentifikasi biaya-biaya yang terjadi masuk dalam kategori 4 klasifikasi dari biaya kualitas yang sudah kita diskusikan. Nah, kita lihat di sini ya bahwa biaya pencegahan itu memiliki proporsi yang cukup signifikan, yaitu sebesar 5,18. Nah, ini kita bandingkan dengan penjualannya. Nah, di sana disebutkan bahwa penjualan nilainya 22.200.000 sehingga 1,150.000 merupakan 5% dari penjualan, dari proporsi penjualan. Nah, berikutnya komponen yang terbesar dari biaya kualitas di sini adalah biaya kegagalan internal yang jumlahnya sebesar 850.000. Nah, proporsinya sebesar 3,82%. Nah, jadi intinya adalah bahwa dengan adanya laporan biaya kualitas ini, maka perusahaan bisa melihat signifikansi dari biaya kualitas ini dibandingkan dengan penjualannya. Kenapa? Karena akan bisa dilihat bagaimana hubungan antara biaya kualitas dengan penjualannya. Berapa proporsi dari penjualan yang digunakan untuk membiayai biaya kualitas ini. Nah, demikian penjelasan saya mengenai biaya kualitas. Semoga dapat diterima dan dapat dipahami, serta dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih.